Langit malam tampak tenang. Tidak ada kilatan roket, tidak ada suara ledakan awal, tidak ada jejak panas mencolok seperti rudal balistik. Yang ada hanyalah bayangan gelap yang meluncur rendah, mengikuti kontur pegunungan, menyusuri lembah, memeluk bumi dengan presisi dingin. Inilah Paveh Cruise Missile, senjata yang tidak datang dengan teriakan, tetapi dengan keheningan yang menipu. Ia tidak menuntut perhatian, ia mencurinya. Dalam doktrin perang modern, inilah jenis ancaman yang paling berbahaya. Senjata yang tidak memamerkan kekuatannya, namun tiba tepat di jantung target. Paveh bukan simbol kecepatan ekstrem, melainkan simbol kesabaran, kecerdikan, dan niat strategis. Saat dunia masih sibuk menghitung Mach dan ketinggian, Paveh memilih jalur berbeda, terbang rendah, memutar jauh, dan tiba tanpa peringatan panjang. Disinilah kehebatannya dimulai. Dalam ekosistem persenjataan Iran, Paveh menempati posisi unik. Ia bukan rudal balistik yang menantang pertahanan lewat kecepatan, dan bukan drone murah yang mengandalkan jumlah semata. Paveh adalah rudal jelajah, jarak jauh strategis, dirancang untuk menyerang target bernilai tinggi dengan akurasi dan ketenangan. Jangkauannya yang mencapai sekitar 1.650 km menempatkannya dalam kelas yang memungkinkan Iran menyerang jauh melampaui garis depan regional. Namun keunggulan sejatinya bukan angka jarak, melainkan cara ia memanfaatkan jarak itu. Paveh dapat diprogram untuk mengambil rute berkelok, menghindari zona radar, dan muncul dari arah yang tidak terduga. Dalam perang modern, arah datangnya ancaman seringkali lebih penting daripada kekuatan ledaknya. Dan Paveh menguasai seni itu. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran tidak lagi sekadar memamerkan senjata. Ia mengintegrasikannya ke dalam narasi kesiapan tempur nyata. Paveh diperkenalkan bukan sebagai proyek masa depan, melainkan sebagai sistem yang sudah operasional. Ini penting. Banyak negara memamerkan prototip, Iran memamerkan niat. Dalam konteks eskalasi regional, demonstrasi kemampuan jarak jauh yang presisi memiliki pesan jelas. Iran ingin menunjukkan bahwa serangan tidak lagi harus datang dari udara berawak atau rudal balistik yang mudah dilacak. Paveh menjadi bagian dari bahasa baru. Serangan senyap, terukur, dan berlapis. Baru-baru ini bukan sekadar waktu. Ia adalah sinyal bahwa doktrin Iran sedang bergeser dari simbolik ke sistemik. Disinilah analisis menjadi krusial. Sebuah senjata tidak mengubah keseimbangan kekuatan saat ia diluncurkan. Ia mengubah keseimbangan saat diproduksi massal. Jika Paveh diproduksi dalam jumlah kecil, ia adalah alat deterensi. Jika diproduksi besar-besaran, ia menjadi instrumen tekanan strategis berkelanjutan. Produksi massal berarti stok, kesiapan, rotasi, dan kemampuan meluncurkan gelombang serangan. Dalam logika perang modern, satu rudal jarang menentukan hasil. Puluhan atau ratusan yang diluncurkan dalam pola terkoordinasilah yang mematahkan pertahanan. Produksi besar-besaran Paveh akan menandai perubahan dari kemampuan ada menjadi kemampuan siap pakai kapan saja. Pertahanan udara modern dirancang untuk menghadapi spektrum ancaman, tetapi selalu memiliki titik kelelahan. Rudal jelajah seperti Paveh menekan sistem ini secara psikologis dan logistik. Radar harus aktif lebih lama, operator harus siaga lebih panjang, interseptor yang mahal harus dilepaskan untuk target yang terbang rendah dan muncul mendadak. Dalam skenario produksi massal, Paveh tidak harus menembus semua lapisan. Ia hanya perlu cukup banyak untuk menguras dan membuka celah. Di titik itu, pertahanan udara tidak runtuh karena satu pukulan,
tetapi karena kelelahan sistemik. Inilah mengapa rudal jelajah sering disebut senjata pengikis. Ia tidak menghancurkan dinding, ia mengikisnya hingga rapuh. Produksi besar-besaran Paveh masuk akal jika dilihat dari realitas Iran, sanksi, kebutuhan deterensi, dan konflik jangka panjang. Rudal jelajah menawarkan rasio biaya efek yang menarik dibandingkan platform berawak. Ia tidak menuntut superioritas udara penuh. Ia tidak memerlukan eskalasi terbuka. Ia bisa digunakan sebagai sinyal, tekanan, atau bagian dari serangan berlapis bersama drone dan rudal lain. Dalam doktrin ini, Paveh bukan senjata pamungkas, melainkan alat kerja, diproduksi, disimpan, diputar, dan siap digunakan. Produksi massal mengubahnya dari aset elit menjadi tulang punggung strategi jarak jauh. Setiap peluncuran Paveh, baik uji coba, latihan, atau demonstrasi, bukan hanya peristiwa militer, tetapi pesan politik. Ia berbicara kepada lawan, sekutu, dan pasar internasional. Produksi besar-besaran memperkuat bahasa ini. Pesan bahwa Iran tidak bergantung pada satu atau dua sistem, melainkan pada ekosistem serangan. Dalam dunia di mana persepsi seringkali sama pentingnya dengan realitas, keberadaan stok besar Paveh menciptakan bayangan ancaman yang konstan. Bahkan tanpa diluncurkan, ia bekerja menekan perencanaan lawan, memaksa investasi tambahan, dan memperluas kalkulasi risiko. Paveh cruise missile bukan tentang kecepatan ekstrim atau ledakan terbesar. Ia tentang ritme perang yang lebih lambat, lebih senyap, namun lebih menguras. Jika Iran benar-benar memproduksinya secara besar-besaran, maka dampaknya tidak akan terasa dalam satu malam, tetapi dalam bulan dan tahun ketegangan yang meningkat. Pertahanan akan dipaksa beradaptasi, anggaran akan tersedot, doktrin akan berubah. Dan di tengah semua itu, Paveh akan tetap terbang rendah, bukan untuk dipuji, tetapi untuk bekerja. Dalam perang modern, seringkali senjata paling berbahaya adalah yang tidak berisik, tidak dramatis, dan tidak mencari perhatian. Paveh adalah manifestasi dari filosofi itu.